berguna bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2003. Perkenalkan, nama saya Franciscus Rudin SPD. Saya mahasiswa PPG di Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan nomor peserta 201699514298. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri 5 Lamaleda. Mari kita menyaksikan. Baik, dari kita semuanya berdiri. Ya. Satu orang di tebal untuk membawakan sebuah laguan. Padamu 1, 2, 3. Padamu kami berjanji, padamu kami berbakti, padamu kami berbakti. Jiwa kami. Oke, baik, mari kita tangan. Setelah kita buat berbagi tadi, sekarang kita masuk pada materi, yaitu lembaga jasa keuangan. Yang termasuk dalam lembaga jasa keuangan, contohnya yang pertama, ya, koperasi, pegadaian, asuransi, nasabah, pasar modal. Ya, nanti kalau ditanya di ruang apa yang termasuk dalam lembaga jasa keuangan, tinggal kita sebut. Baik, selanjutnya ya, pertahankan agar bertransaksi di bank. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, lembaga jasa keuangan apa yang pernah ada Cigai? Baik. Oke, baik. Mari kita. Dan sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran ya, yang berkaitan dengan lembaga jasa keuangan tadi. Yang pertama itu adalah penggantian otoritas jasa keuangan. Tujuan peran, tugas, dan wewenang yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, ya, penggantian perbankan berikut perannya dalam perekonomian dengan baik.
selanjutnya ya, saya akan berinformasikan tentang materi yang berkaitan dengan lembaga dan keuangan. Yang pertama itu adalah otoritas jasa keuangan, ya. Kemudian yang kedua, lembaga. Yang ketiga, pasar modal, ya. Ya. Ada Tantangan meminta industri keuangan Indonesia untuk meningkatkan kontribusi dan juga menjaga performa kinerja. Dari kita ini sebenarnya message apa yang bisa disampaikan dan bagaimana juga tanggapan dari Anda? Mungkin Bapak ada lebih. Terima kasih. Bapak sudah mendengar yang langsung kami dengar di kegiatan pertemuan tahunan di industri jasa keuangan beberapa hari yang lalu. Ini menjadi suatu pengingat buat kami semua di industri asuransi, karena boleh dikatakan kami di industri asuransi yang dibacakan dengan tantangan dosa-dosa dan juga keperbaikan tata kelola yang terjadi. Namun ini bukan menjadi suatu hal yang akan membuat kami turun atau menjadi dalam. Saya kira menjadi suatu cara pengingat buat kami berbagai antara sekian banyak pelaku industri, satu atau dua memang walaupun sedikit nilainya ya susunya jadi besar sebenarnya. Ini juga berat bagi kami di ASI ataupun kita ada pemilu dunia audit ataupun di asosiasi yang lain, dan juga pada di Badan Besar Dewan Asuransi Indonesia. Kami melihat bahwa hal tersebut masih menjadi suatu anomali di antara baiknya kinerja industri asuransi syariah umum. Bahkan saya menyampaikan industri asuransi syariah itu sendiri sejak masa pandemi sampai 3 tahun terakhir, alhamdulillah kami mencatatkan pertumbuhan yang baik dari sisi aset maupun dari sisi kontribusi atau kredit konvensionalnya. Bahkan mungkin kalau secara estimasi ke depan pun kami juga memperlihatkan berdasarkan historical dan juga pengembangan yang ada di bulan-bulan nomor 4. video. Tantangan meminta industri keuangan Indonesia untuk meningkatkan kontribusi dan juga menjaga performa kinerja. Dari kita ini sebenarnya message apa yang bisa disampaikan dan bagaimana juga tanggapan dari Anda? Mungkin Bapak ada lebih. Terima kasih. Bapak sudah mendengar yang langsung kami dengar di kegiatan pertemuan tahunan di industri jasa keuangan beberapa hari yang lalu. Ini menjadi suatu pengingat buat kami semua di industri asuransi, karena boleh dikatakan kami di industri asuransi yang dibacakan dengan tantangan dosa-dosa dan juga keperbaikan tata kelola yang terjadi. Namun ini bukan menjadi suatu hal yang akan membuat kami turun atau menjadi dalam. Saya kira menjadi suatu cara pengingat buat kami berbagai antara sekian banyak pelaku industri, satu atau dua memang walaupun sedikit nilainya ya susunya jadi besar sebenarnya. Ini juga berat bagi kami di ASI ataupun kita ada pemilu dunia audit ataupun di asosiasi yang lain, dan juga pada di Badan Besar Dewan Asuransi Indonesia. Kami melihat bahwa hal tersebut masih menjadi suatu anomali di antara baiknya kinerja industri asuransi syariah umum. Bahkan saya menyampaikan industri asuransi syariah itu sendiri sejak masa pandemi sampai 3 tahun terakhir, alhamdulillah kami mencatatkan pertumbuhan yang baik dari sisi aset maupun dari sisi kontribusi atau kredit konvensionalnya. Bahkan mungkin kalau secara estimasi ke depan pun kami juga memperlihatkan berdasarkan historical dan juga pengembangan yang ada di bulan-bulan nomor 4. Setelah kita videonya saya sudah paham, dan sekarang saya bertanya ke kalian, apa saja yang berkaitan dengan video tersebut? Ya, coba. Otoritas jasa keuangan.
Apa itu dasar bola? Sepak. Organisasi dasar perubahan atau logika adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Iya, mari kita. Kemudian kedua. Ya. Lembaga jasa keuangan perbankan. Lembaga dasar keuangan perbankan. Ya. Siapa yang sudah jawab? Ya, pasti. Lembaga jasa keuangan perbankan seperti Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Iya, ayo sekarang. Kemudian yang ketiga, sepak apa itu? Pasar modal. Pasar modal. Ayo sekarang. Apa itu pasar modal? Ya. Pasar modal yang sering disebut sebagai bursa efek adalah pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk setoran dan pemberian surat-surat berharga. Ya. Dan terakhir. Ya. Apa itu? Rahasia. Resolusi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengucapkan diri kepada seorang petanggung dengan menerima suatu yang untuk pergantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak terjadi. Iya, pertanyaan. Ya, baik. Kalau sudah kita aja, maka kami kan satu untuk melakukan presentasi. Silakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih waktu dan kesempatan yang saya berikan kepada kelompok kami. Pada siang ini kami akan membahaskan materi tentang LKPD kepada pembawa materi. Silakan membaca. Yang pertama, bagaimana kelompok Anda menganalisis penyebab masalah dari data yang disajikan pada wacana melalui link tersebut. Penyebab masalah dari data yang disajikan pada wacana melalui link tersebut adalah kekurangan perbaikan tata kelola yang terjadi dan anomali di antara babnya asuransi industri keuangan. Yang kedua, bagaimana kelompok Anda memberikan alternatif solusi yang menurut kelompok Anda memungkinkan dengan cara mengumpulkan data. Alternatif solusinya adalah meningkatkan kontribusi kinerja industri keuangan serta menjaga performa kinerja. Baik, teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Ya, silakan menanggapi. Para kelompok silakan bertanya. Terima kasih kesempatannya. Kami dari kelompok 2 mengapresiasi karena telah membawa materi dengan baik. Namun
kami belum memahami tentang animal ya, animal. Animal ini adalah istilah umum yang menunjukkan Silakan bertanya. Terima kasih kesempatannya. Kami dari kelompok 2 mengapresiasi karena telah membawakan materinya dengan baik. Namun ada beberapa hal yang belum kami pahami tentang animal. Apa itu animal? Terima kasih. Kepada kelompok 3, silakan bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Terlebih dahulu kami akan mengapresiasi kepada kelompok 1 karena telah membawakan materi dengan baik. Namun masih ada yang belum kami pahami, yaitu apa yang dimaksud dengan asuransi. Kepada kelompok 4, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mengapresiasikan penjelasan kalian yang sakit. Kami juga akan menjawabkan pertanyaan. Yang pertama, apa itu anomali? Anomali adalah istilah umum yang merujuk kepada keadaan penyimpanan atau keanehan yang terjadi atau dengan kata lain tidak seperti biasanya. Bagaimana kelompok 2? Apakah jawabannya sudah pas? Ya, Mas. Terima kasih. Ya, bagaimana pertanyaan? Boleh selanjutnya? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan asuransi? Asuransi adalah perjanjian antara penyedia jasa layanan asuransi atau sebagai penanggung dan masyarakat atau sebagai pemegang polisi. Kepada kelompok 3, apakah jawabannya sudah pas? Sudah pas. Ya, baik. Silakan tangan. Yang ketiga, solusi dari permasalahan yang terjadi. Solusinya, meningkatkan kontribusi kinerja industri keuangan serta menjaga performa kinerja. Kepada kelompok 4, apakah jawabannya sudah benar? Sudah ada? Ya, baik. Silakan. Yang keempat, apa itu performa kinerja? Performa kinerja adalah peningkatan kontribusi kinerja industri keuangan. Kepada kelompok 5, apakah jawabannya sudah pas? Ya, betul sekali. Baik teman-teman, itu saja hasil pertanyaan kami hari ini. Kami kembalikan kepada Pak. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada hari ini kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Kepada teman pemateri, saya persilakan. Nomor 1, bagaimana kelompok Anda menganalisis penyebab masalah dari data yang disajikan pada wacana melalui tersebut? Penyebab atau permasalahan karena masih rendah terhadap kredibilitas sektor asuransi dari masyarakat. Nomor 2, bagaimana kelompok Anda memberikan alternatif solusi yang menurut kelompok Anda memungkinkan dengan cara mengumpulkan data atau scientific learning? Solusinya adalah OJK melakukan pengawasan yang ketat terhadap sektor jasa keuangan, memperkuat infrastruktur sistem keuangan, serta memperluas otoritas keuangan. Baik, itu saja materi dari kelompok kami. Selebihnya, saya akan mempersilakan kepada teman-teman kelompok untuk bertanya. Pada kelompok 1, saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Terlebih dahulu, kami mengapresiasikan hasil diskusi dari kelompok 1 dan telah menjelaskan materi dengan baik. Adapun yang belum kami mengerti adalah cara memperluas otoritas jasa keuangan. Baik, kepada kelompok 3, saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang pertama, kami akan mengapresiasikan kepada kelompok 2 yang telah mengajukan materi dengan baik. Namun masih ada yang kami belum paham, yaitu apa yang dimaksud dengan infrastruktur. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok 4.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Terlebih dahulu kami akan mengapresiasikan kepada kelompok 2 yang telah menjelaskan materinya dengan baik. Namun masih ada yang belum kami pahami. Pengawasan OJK itu seperti apa? Terima kasih. Kepada teman kelompok 5 saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Tapi sebelumnya kami mengapresiasi kepada kelompok 2 yang telah menjelaskan materinya dengan baik. Namun ada hal yang belum kami pahami, yaitu apa yang dimaksud dengan kredibilitas. Terima kasih. Baik teman-teman, untuk sementara waktu kami akan diskusi dulu. Kelompok 2 akan menanggapi pertanyaan dari teman-teman kelompok. Yang pertama, kepada teman-teman materi, saya persilakan. Cara memperluas OJK yaitu rancangan peraturan OJK tentang persyaratan dan tata cara pembubaran dan penyelesaian likuidasi dana bersih. Bagaimana teman kelompok 1? Apakah jawaban sudah puas? Nomor 2, apa yang dimaksud dari infrastruktur? Infrastruktur adalah saluran struktur dan juga fasilitas dasar baik itu fisik maupun sosial. Kepada teman kelompok 3, apakah jawaban sudah benar? Ya. Nomor 3, pengawasan OJK itu seperti apa? Pengawasan OJK itu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan. Pada teman kelompok 4, apakah jawabannya sudah benar? Sudah benar. Apa yang dimaksud dari kredibilitas? Kredibilitas adalah suatu hal yang perlu dimiliki setiap orang. Apakah kepada teman kelompok 5, apakah jawabannya sudah benar? Benar sekali. Oke, baik, terima kasih. Saya minta kalian memberi aplaus kepada teman kelompok 2. 4, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Terlebih dahulu kami akan mengapresiasi hasil penjelasan dari kelompok 1 yang telah menjelaskan dengan sangat baik. Namun masih ada hal yang belum kami pahami terkait solusi dari permasalahan tersebut. Terima kasih. Kepada kelompok 5, silakan bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan mengekspresiasi pada kelompok 1 yang telah menjelaskan materinya dengan baik. Namun ada pun yang belum kami pahami, yaitu apa yang dimaksud dengan kredibilitas. Terima kasih. Baik teman-teman, sementara ini kami akan diskusi dulu. Selanjutnya, ya, kami minta dari orang ini untuk melakukan kesimpulan. Ya, silakan. Mungkin saya akan menyampaikan kesimpulan dari mata pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, pengertian OJK. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Terus fungsi tugas dan wewenang OJK yaitu untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi. Yang kedua, pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang memiliki dana dari masyarakat dalam bentuk simpan dan menyalurkannya dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang ketiga, jenis bank.
Jenis bank ada 3. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral adalah sebuah badan keuangan yang umumnya dimiliki pemerintah. Yang kedua, bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat atau BPR, yaitu bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposit, zakat, tabungan. Terus ada juga tugas dari OJK, yaitu mengatur dan mengawali kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, mengatur mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan mengatur mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perancang dana pensiun. Dan setelah kalian melakukan kesimpulan, ya, saya berbagi dalam apa yang kalian pahami tadi dalam kesimpulan kita. Yang pertama itu adalah organisasi keuangan. Organisasi keuangan itu adalah orang yang mengatur atau yang berpegang di dalam lembaga itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua, ya, lembaga keuangan perbankan, ya. Seperti apa tadi? Seperti Pak BRI, Pak BNI, Pak BCA, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pasar modal. Seperti apa? Ya. Pasar modal itu, ya, seperti, ya, orang yang menjual, ya, menjual di pasar itu. Kemudian yang ketiga adalah asuransian. Asuransi. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, kita akan melakukan refleksi. Ya, dan kita kedua orang yang membawa refleksi. Ya. Ya, baik, terima kasih. Yang sudah saya pahami hari ini adalah terkait otoritas jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan perbankan. Terima kasih. Betul. Ada lagi? Silakan. Supaya bisa mengetahui OJK yang mempunyai fungsi pengaturan dan pengawasan serta penyelidikan terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor keuangan. Ya. Ya, baik. Selanjutnya materi kita sudah selesai. Selanjutnya di depan kita akan melakukan pembahasan materi yang berkaitan dengan ya, yang berkaitan dengan kualitas dalam teknologi Indonesia. Itu di depan, ya. Kemudian selanjutnya saya minta kita pulang karena waktunya sudah selesai. Ya, sudah pulang saya minta satu orang. Selanjutnya karena kalian sudah melakukan kesimpulan dan refleksi. Selanjutnya, ya, kita akan melanjutkan dengan materi di depannya. Untuk persiapan minggu depannya itu, ya, pada usaha dalam perekonomian Indonesia. Kemudian selanjutnya, ya, kita pulang. Ada waktunya sudah selesai. Tadi kita semuanya berdiri. Ada satu orang angkat doa. Ya, tugas. Kita berikan Tuhan dan pada simpanan dalam melupakan Allah pada jatuh surga. Puji syukur kami lakukan sekalian dulu. Sama-sama malaikat Allah. Terima kasih.
untuk